Halo Sobat Petani, balik lagi di channel Made in Lombok. Channel yang membahas tentang segala bentuk pertanian dan juga perkebunan. Di video sebelumnya, kita sudah pernah melihat bagaimana pertumbuhan vanili yang dilakukan di pekarangan rumah. Selain manfaatnya sangat luar biasa, ternyata menanam vanili di pekarangan rumah juga mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kalian ayo dukung channel Made in Lombok agar terus berkarya dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, kemudian like video kali ini. Selain dengan menggunakan tanaman kelor sebagai pohon penopang dan pelindungnya, tentu saja kita juga menggunakan serabut kelapa atau kulit kelapa. Kalian juga dapat memaksimalkan pertumbuhan vanili dengan cara menyiapkan beberapa pupuk dari dedaunan kering. Tujuannya adalah untuk menjaga kelembapan tanah dan juga sebagai pupuk alami agar tanaman vanili kita dapat tumbuh menjadi tanaman yang sehat dan subur. Pertama-tama kalian siapkan media tanahnya. Di sini kita menggunakan pupuk dari kotoran ayam. Pupuk dari kotoran ayam ini sudah didiamkan kurang lebih selama 8 bulan dimasukkan ke dalam tanah. Kalian bisa melihat hasilnya, pupuk itu sudah menjadi tanah. Selanjutnya, kita campur dengan sekam kering. Perbandingannya adalah kira-kira 3:1. Kalian dapat menggunakan 3 kilo untuk pupuk tanah tadi, kemudian kalian campurkan dengan 1 kilo dari sekam tadi. Selanjutnya kalian siapkan tanaman penopang. Di sini kita sudah menggunakan tanaman kelor sebagai tanaman penopangnya. Setelah itu siapkan bibit vanili. Di sini adalah kuncinya. Sebelumnya kita sudah menitipkan bibit vanili ini kurang lebih selama 2 minggu di pohon lain. Kalian bisa lihat hasilnya adalah vanili ini sudah tumbuh akar. Jadi dengan menggunakan metode ini kalian dapat mempercepat pertumbuhan vanili karena sebelumnya vanili ini sudah tumbuh akar. Jadi ini memaksimalkan potensi hidup dari vanili tersebut. Kalian cukup menyiapkan 2 atau 3 bibit vanili, masing-masing kira-kira seukuran 1 meter sampai dengan 1,5 meter. Kalian dapat lihat hasil dari penitipan bibit vanili pada pohon lain tersebut akan kita tanam dan menjadi tanaman baru. Kemudian kalian siapkan tempat untuk menanamnya. Kalian siapkan lubang kira-kira kedalamannya 10-15 cm. Kalian dapat menggunakan bilah kayu seperti ini untuk mendapatkan lubang yang cukup presisi untuk kita tanam di dalam tanaman penopang kita. Setelah kalian menyiapkan lubang, kemudian kalian siapkan tanaman penopangnya. Di sini kita menggunakan pohon kelor sebagai tanaman penopangnya.
Kalian cukup runcingkan ujung bawah dari tanaman kelor tersebut. Jangan lupa untuk menyisakan kira-kira 5-7 cm pada bagian kambium dari pohon kelor tersebut. Hal ini berguna untuk memaksimalkan potensi untuk hidupnya kelor tersebut. Jadi pada bagian itu kalian tidak boleh menjatuhkan tanah. Nanti pada bagian yang disisakan 5-7 cm tadi itu akan tumbuh akar. Tancapkan pohon kelor untuk meminimalisir gesekan yang terjadi antara batang kambium dan juga tanah. Kemudian kalian uruk pohon kelor tersebut. Dan selanjutnya kalian tebarkan pupuk yang sudah kita siapkan tadi. Kira-kira 2-3 sekop sudah cukup. Untuk selanjutnya, kita siapkan bibit vanili yang akan kita tanam. Di sini saya menggunakan 2 bibit vanili yang akan saya ikat menjadi satu pada bagian tanaman penopang. Jangan terlalu dalam, cukup ratakan saja. Karena apabila terlalu dalam, bibit vanili kalian akan mati. Kemudian kalian ikat menjadi satu pada bagian tanaman penopang. Setelah itu, kita siapkan serabut kelapa yang sudah kita bentuk seperti ini. Kita ikatkan serabut kelapa ini di luar bagian tanaman vanili kita. Kalian dapat mengikat menjadi 3 bagian, bagian atas, tengah, dan bawah. Tujuan serabut kelapa ini adalah untuk melindungi tanaman vanili kita dan juga untuk menjaga tanaman vanili kita agar tetap basah atau lembab, sehingga tanaman vanili kita yang ada di pada bagian dalam dari serabut kelapa tersebut akan membuat akar dan menempelkan dirinya pada tanaman penopang tersebut. Selanjutnya kalian ikat tanaman vanili kita yang ada pada bagian atas. Kalian cukup mengikatnya, jangan terlalu kerat. Ini adalah tahapan terakhir di mana kita menggunakan serabut kelapa pada bagian tanah dari tanaman vanili kita. Tujuannya agar tanaman vanili kita tetap basah dan lembab, dan juga agar tanaman vanili kita tidak diganggu oleh binatang-binatang lainnya seperti ayam, anjing, dan juga bebek. Oke, prosesnya sudah selesai. Kalian akan melihat hasilnya seperti ini. Cukup simpel kan? Dengan metode ini kalian tentu akan bisa mempostingnya. Di sini juga saya akan perlihatkan tanaman vanili yang sudah dilakukan metode tadi dengan usia kurang lebih 2 minggu. Kalian dapat melihat akar pada tanaman vanili tersebut sudah tumbuh dan sudah melekatkan dirinya pada tanaman penopang.
Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel Made in Lombok agar kami tetap berkarya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.